Sementara kalau hutang kita banyak, sementara pendapatan kita sedikit, maka kita akan terkungkung dalam logika. Sementara Allah bisa saja dengan keajaibannya, dengan kekuasaannya melunaskan hutang kita meskipun setinggi gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kuota, kita masih diberikan alat untuk saling sharing, saling belajar, walaupun hanya bermediakan YouTube ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dapat syafaatnya di yaumil akhir. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang semoga selalu dalam lindungan Allah, masih bersama channel Menjemput Kaya. Kali ini kita akan membahas tentang keajaiban sholawat. Dalam video ini kita akan menyimak bagaimana sholawat bisa menjadi ikhtiar kita, menjadi media kita, menjadi jalan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu kuncinya adalah ayat yang akan saya bacakan berikut ini. Kurang lebih artinya adalah begini dalam surat Al-Baqarah. Ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Dengan selalu mengingat Allah, doa-doa kita pasti lebih mudah dikabulkan. Sahabat sekalian, bagi yang belum sholat ketika menyimak video ini, silahkan sholat dulu. Nanti bisa dilanjutkan karena salah satu amalan mengingat Allah yang paling utama adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimana mungkin kawan-kawan ingin dikabulkan doanya, namun belum melaksanakan hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Mengingat Allah tapi tidak sholat atau belum sholat berarti sejatinya belumlah ingat kepada Allah. Banyak sekali yang bertanya melalui email yang masuk ke dalam email kami tentang keluhan-keluhan hidup. Bagaimana agar hajat cepat terkabul? Bagaimana agar hutang cepat lunas? Jawabannya adalah amalkan ayat tersebut. Ingatlah selalu kepada Allah. Dengan begitu, rahmat-Nya akan selalu menyertai kita semua. Dan doa-doa kita satu persatu akan dikabulkan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan selalu mengingat Allah, maka kita akan menjadi hamba prioritas. Allah mengabulkan doa bukan berdasarkan keinginan kita juga, namun berdasarkan kebutuhan kita. Kalau kita sering berdoa dengan penuh keyakinan, keinginan itu bisa menjadi kebutuhan. Maka kawan-kawan sekalian, kalau boleh saya menasihati kepada diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, sebelum berdoa, perbanyaklah membaca sholawat. Hal ini sesuai dengan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adab berdoa.
Ketika para ulama berdoa, mereka pun pasti mengawali dengan sholawat. Biasanya yang pertama adalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang paling pendek. Kemudian menyampaikan hajat-hajat kita dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan yang saya hormati dan saya sayangi, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Baik, kita lanjutkan. Ada hijab di antara kita dengan Allah ketika berdoa, yang menyebabkan doa kita itu sulit dikabulkan oleh Allah. Ibarat ada benteng yang membatasi kita dengan Allah. Namun dengan sholawat, hijab itu bisa hilang, sehingga tiada lagi hijab antara kita dengan Allah. Apalagi ketika kita membacanya di waktu-waktu yang mustajab. Misalkan setiap Jumat habis asar sampai maghrib, di antara azan dan iqomah, ketika turun hujan, dan juga waktu mustajab lainnya. Maka kawan-kawan sekalian, bacalah sholawat bukan hanya sekali atau 2 kali. Jika permasalahan kita luar biasa, maka amalan yang harus kita lakukan juga luar biasa. Misalkan dengan riyadhah 40 hari, membaca sholawat Jibril sebanyak minimal 1000 kali setiap malam. Setelah selesai, berdoalah sesuai dengan hajat kita masing-masing. Pasti kita punya keinginan. Sebagai manusia biasa, hal itu sangatlah wajar. Selama tempat bersandar kita hanya kepada Allah, serahkan semua urusan kita hanya kepadanya dan tempuhlah jalur ibadah. Jika ingin lunas cepat hutang, kemudian maka ikhtiarlah dengan bekerja, namun jangan fokus terhadap hutang kita. Karena kalau hutang kita banyak, sementara pendapatan kita sedikit, maka kita akan terkungkung dalam logika. Sementara Allah bisa saja dengan keajaibannya, dengan kekuasaannya melunaskan hutang kita meskipun setinggi gunung. Fokuslah mencari rezeki dan berikhtiar lewat sholawat. Berdoalah kepada Allah untuk diberi jalan keluar dan rezeki. Bagi yang punya bisnis, semoga dilancarkan bisnisnya. Dari rezeki bisnis itu maka bayarlah hutang. Jangan terus-menerus mengingat hutang, karena itu bisa menyebabkan pikiran kita menjadi gelap dan sempit. Karena setan akan menggoda kita dengan menakut-nakuti tentang kefakiran. Maka fokuslah kepada ibadah dan perbesar ikhtiar langit kita dengan sholawat. Berdoa itu selayaknya naik sepeda, lama-lama pasti juga sampai tujuan. Memang lelah kawan-kawan, namun nikmati prosesnya. Bagi teman-teman yang sedang membaca sholawat atau mengamalkan riyadhah 40 hari, jangan putus asa, kerjakan terus. Semakin tinggikan harapan kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita apa yang menjadi hajat kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena hanya orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Kita orang mukmin harus yakin bahwa setiap doa akan diijabah. Perbanyak sholawat Jibril setiap malam 1000 kali. Jangan malas-malasan, karena itu juga merupakan godaan setan. Seringkali kita kuat berlama-lama dengan HP, tapi malas berzikir. Jangan salahkan sholawatnya, barangkali kita yang tidak istiqomah. Saya ingin bercerita tentang keajaiban sholawat. Walaupun sebagian teman-teman belum merasakan keajaiban ini, jangan putus asa. Tetap berprasangka baik kepada Allah, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita berbaik sangka, maka kebaikanlah yang akan datang. Jangan menyalahkan sholawat atau ustadz jika belum dikabulkan. Bisa jadi doa kita sedang ditutupi oleh dosa-dosa kita.
kombinasikan dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan segera mengabulkan hajat-hajat kita. Demikian kawan-kawan, bagi yang memiliki hajat boleh ketik di komentar. Kita aminkan bersama-sama. Saya doakan semoga hajat kalian lekas terkabul. Mari kita tutup dengan berdoa. Ala hadiniyah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb, lunaskan hutang kawan-kawan saya di channel ini. Mudahkanlah mereka dalam mencari rezeki ya Allah. Ya Allah ya Rabb, raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, berilah kami keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Berikanlah kami keturunan yang solih dan solihah ya Allah. Kumpulkanlah kami, orang-orang yang di channel ini, para subscriber, para viewer yang menyimak video ini kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kehidupan kami di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.